keterangannya di dalam kitab ini. Bagian pertama berkaitan dengan rukun-rukun haji. Disebutkan oleh penyusun kitab, rukun haji ada 4. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah merupakan bentuk berniat dan bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji. Dan niat ini ada di dalam hati, namun di dalam pelaksanaan ihram ini khusus untuk haji dan umrah itu dianjurkan untuk diucapkan dengan lisan, ya, dilafadzkan dengan lisan pada saat berada di mikot, di tempat mengambil niat untuk haji atau umrah. Ya. Seperti misalnya seseorang ketika berihram dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan ibadah haji. Nah, niat di sini ya wajib seseorang meniatkan untuk ibadah haji dan dilaksanakan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Ya, wukuf ini merupakan rukun yang menjadi ijma' para ulama. Bahkan ini merupakan salah satu rukun yang paling utama di dalam rukun-rukun haji yang lain. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Ya, haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi haji adalah wukuf di Arafah, bukan berarti haji itu hanya wukuf di Arafah saja, enggak. Tapi ini menunjukkan bahwa wukuf di Arafah itu adalah rukun yang utama di dalam rukun-rukun pelaksanaan ibadah haji. Waktu wukuf adalah sejak matahari tergelincir pada hari Arafah sampai terbitnya fajar pada hari penyembelihan. Ini adalah waktu seseorang bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ziarah, atau juga dinamakan dengan tawaf ifadah. Ya, karena ia terletak sesudah bertolak kembali ifadah dari Arafah dan disebut juga tawaf fardu. Ia adalah rukun haji dengan ijma' berdasarkan firman Allah Ta'ala thumma liyaqdu nafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf mengelilingi rumah Allah Subhanahu wa taala yang tua, Baitullah. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan ibadah sa'i, ya. Sa'i di antara Safa dan Marwah. Ini adalah rukun berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan ma atammallahu hajjam bi'in wala umratahu lam yatuf bainas Safa wal Marwah. Allah tidak menyempurnakan haji dan tidak pula umrah seseorang yang tidak tawaf antara Safa dan Marwah. Jadi untuk tawaf dan sa'i ini adalah ya, ihram, tawaf dan sa'i ini adalah rukun untuk haji dan umrah. Ya, adapun untuk haji ditambahkan adanya wukuf di Arafah. Ya. Ini adalah rukun-rukun haji yang tidak sah tanpanya. Ya. Barang siapa meninggalkan salah satu dari rukun tersebut, maka hajinya tidak sempurna sehingga dia melakukannya. Maksudnya hajinya tidak sempurna, maknanya hajinya batal. Ya. Bukan tidak sempurna artinya kemudian ya dia tidak mendapatkan pahala sempurna, enggak. Ya. Bukan tidak mendapatkan pahala sempurna, tapi memang dia tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan pahala haji. Ya. Karena tidak dikatakan sebagai melakukan ibadah haji. Nah, kemudian yang berkaitan dengan wajib haji, yang pertama adalah ihram dari mikot. Ya, mengambil niat di mikot itu adalah wajib. Ya. Ihramnya, berniatnya itu rukun, mengambil ihram, mengambil niat atau maksud untuk berhaji di mikot, di tempat yang telah ditentukan dalam syariat, itu adalah bagian dari kewajiban haji. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah sampai malam bagi siapa saja yang datang ke sana siang hari. Nah, jadi kalau yang datang siang hari pada saat wukuf, dia diwajibkan untuk sampai malam, ya, sampai matahari terbenam. Ya. Dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti cara ibadah haji beliau. Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik kalian dariku.
Kemudian yang ketiga, bermalam di Muzdalifah di pertengahan malam. Bila dia sampai di Muzdalifah sebelum itu, berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah bermalam di Mina pada malam hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian yang kelima adalah melempar jamarat, yakni jamarat sughra, wusta, dan kubra secara berurutan. Yang keenam, mencukur atau menggundul rambut kepala berdasarkan firman Allah Ta'ala, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dengan menggundul rambut kepala kalian dan memendekkannya. Dan juga berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perintahnya untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah tawaf wada, ya, bagi selain wanita haid dan nifas. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Orang-orang diperintahkan agar akhir amalan mereka adalah tawaf, ya, tawaf wada di Baitullah. Hanya saja wanita haid diberi keringanan. Barang siapa meninggalkan salah satu dari kewajiban haji dengan sengaja atau lupa, ini bisa kita garis bawahi ya, maka dia menambalnya atau menggantinya dengan membayar denda, ya, membayar dam, dan hajinya sah. Ya. Berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa dia berkata, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuriq daman. Barang siapa melupakan sesuatu dari manasiknya atau meninggalkannya, maka hendaknya dia menyembelih dam, ya, menyembelih seekor kambing. Manasik selain yang disebutkan di atas, maka ia termasuk sunnah. Ya. Adapun yang bukan masuk rukun dan bukan masuk wajib haji ini, itu yang lain-lainnya adalah sunnah. Ya. Seperti diantaranya ya disebutkan di sini sunnah-sunnah yang paling penting. Yang pertama, mandi untuk ihram. Ya, sebelum dia mengambil niat, ya, sebelum dia memakai pakaian ihram itu, dia mandi terlebih dahulu dengan mandi besar, mandi sempurna, kemudian menggunakan wangian dan memakai 2 helai pakaian putih. Ini bagi laki-laki ya. Adapun bagi perempuan, menggunakan pakaian yang menutupi seluruh auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, dan menghilangkan apa saja yang patut dihilangkan. Dan ini dilakukan sebelum ihram. Ya, sebelum ihram. Ya, mungkin sebelum mandi ya, dia membersihkan diri dari semua itu, kemudian dia mandi misalnya. Kemudian yang ketiga adalah tawaf kudum bagi haji ifrad dan qiran. Tawaf kudum. Kalau tamattu' tidak disunahkan untuk tawaf kudum. Kemudian yang keempat romel. Romel itu lari-lari kecil untuk 3 putaran pertama pada tawaf kudum. Kemudian yang kelima ittiba pada tawaf kudum, yaitu meletakkan bagian tengah kain selempangnya di bawah ketiak kanannya dan meletakkan kedua ujungnya di atas pundak kiri. Jadi menggunakan bagian kain putihnya itu ditutupkan pundak kirinya dan terbuka pundak kanannya. Itu pada saat kapan? Pada saat tawaf. Kemudian yang keenam, bermalam di Mina pada malam Arafah. Bermalam di Mina pada malam Arafah. Ini bagi yang wukuf tadi ya, wukuf dimulai di waktu pagi sampai tenggelamnya matahari. Kemudian maaf kok pagi, apa siang hari ya, maaf ya, siang hari. Pada saat datang siang hari sampai tenggelamnya matahari, kemudian dia disunahkan untuk bermalam di Mina. Ya. Kemudian talbiyah dari sejak berihram sampai melempar jamarah Aqabah. Mengucapkan talbiyah, yaitu kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Ini disunahkan sejak berihram sampai melempar jamarah Aqabah. Kemudian yang kedelapan, menjamak takdim antara sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Dan yang kesembilan, wukuf di Muzdalifah di Masy'aril Haram dari fajar sampai terbit matahari bila memungkinkan.
Bila tidak bisa, maka seluruh Musdalifah adalah tempat untuk wukuf. Nah, kemudian ada larangan-larangan, ya. Larangan-larangan di dalam ihram. Ada namanya fidyah dan hadyu. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, larangan ihram. Larangan ihram adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram berdasarkan syariat. Ada 9 ya larangannya. Pada saat seseorang berada dalam kondisi ihram, tidak boleh melakukan 9 hal ini. Yang pertama adalah memakai pakaian berjahit. Maksudnya bukan berjahit ya, yaitu memakai pakaian yang dibentuk sesuai dengan badan, gitu ya, atau lekuk badan. Ya, seperti pakaian yang kita kenakan sekarang ini tidak boleh dipakai bagi laki-laki ya, ketika dalam kondisi ihram. Termasuk juga misalnya seperti kaos kaki. Kenapa? Karena membentuk bagian tubuh gitu ya. Membentuk bagian tubuh. Kemudian wanita yang dilarang adalah mengenakan niqab ya, penutup wajah, dan menggunakan sarung tangan. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, memakai wewangian pada badan dan pakaian. Kalau seseorang sudah berihram ya, sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan dan berniat untuk melakukan ibadah haji, maka tidak boleh memakai wangi-wangian pada badan dan pakaian ya, apapun bentuknya ya. Termasuk juga misalnya menggunakan tisu yang wangi gitu ya, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia mencium aroma wangi dari yang lain, misalnya ada orang misalnya nyemprot wangi-wangian atau apa namanya membakar wangi-wangian, kemudian tercium olehnya, maka ini tidak mengapa. Ya. Asal bukan dia yang menggunakan apa minyak wangi. Kemudian yang ketiga, memotong rambut dan kuku baik bagi laki-laki maupun wanita itu tidak diperbolehkan. Ya. Setelah ihram ini, dia boleh keramas dengan lembut dan bila kukunya patah maka dia boleh membuangnya. Ya. Nah, termasuk juga ketika mandi jangan menggunakan sabun yang mengandung parfum, sabun yang wangi itu tidak boleh. Kalau misalnya ada sabun yang tidak wangi tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sabunnya wangi atau sampunya wangi, nah maka tidak boleh digunakan. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki dengan sesuatu yang melekat. Nah, seperti peci, ya, topi, tidak boleh. Ya, bagi seorang yang muhrim, yang berihram, tidak diperkenankan menggunakan penutup kepala bagi laki-laki terutama di sini. Tapi boleh misalnya menggunakan payung, ya. Selama itu bukan sesuatu yang melekat ya di atas kepala boleh. Kalau perempuan ya boleh menggunakan penutup kepala ya karena termasuk aurat yang harus ditutup, namun sekali lagi tidak boleh menggunakan niqab atau burqa yang menutupi wajahnya. Ini tidak diperbolehkan. Namun di sini diterangkan oleh penyusun kitab, namun wanita tetap wajib menutup wajahnya dengan kain kerudung kepalanya saat ada laki-laki asing. Ini kalau memang memungkinkan ya. Kemudian barang siapa memakai wewangian atau menutup kepalanya atau memakai pakaian berjahit karena kejahilannya, karena nggak tahu gitu ya, atau lupa, atau dipaksa, maka tidak ada dosa atasnya, tidak berdosa. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ufiya li ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Dimaafkan untuk umatku suatu kesalahan, lupa dan apa yang dipaksakan terhadapnya. Namun bila orang yang jahil sudah mengetahui ketidaktahuannya tadi, ya, misalnya dia telah eh, melakukan suatu larangan ya dalam kondisi berihram itu karena kebodohan, ketidaktahuan, misalnya pakai wangi-wangian, terus dikasih tahu, oh enggak boleh Pak pakai wangi-wangian karena ini termasuk larangan dalam berihram. Nah, kemudian orang itu tetap terus bersikukuh untuk menggunakan wangi-wangian tersebut ya setelah diterangkan ya. Atau misalnya orang yang lupa kemudian
dia ingat atau diingatkan terus dia ingat. Atau kemudian orang yang dipaksa itu kemudian paksaannya sudah tidak ada lagi pada dirinya, maka dia harus segera menghentikan perbuatan yang dilakukannya tersebut dari larangan yang dilarang bagi orang yang ihram. Kalau dia tetap bersikeras melakukannya kembali, ya, maka dia akan terkena fidyah gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, akad nikah untuk diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, berhubungan suami istri, ya, berhubungan biologis pada kemaluan. Dan ini merusak haji ketika dilakukan sebelum tahallul awal, ya, sekalipun sesudah wukuf di Arafah. Kemudian yang ketujuh adalah berjumbu pada selain kemaluan, ya, bukan berhubungan badan. Ini tidak merusak manasik haji, tapi dilarang, ya. Seperti mencium, meraba, ya, melihat dengan syahwat ini dilarang, ya, dilakukan oleh orang yang sedang berihram. Kemudian yang kedelapan adalah membunuh dan berburu hewan buruan darat. Ya, membunuh dan berburu hewan buruan darat selama di tanah haram. Ya. Boleh membunuh hewan-hewan fasik yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuhnya di daerah halal dan daerah haram bagi muhrim dan yang selainnya. Ya, ini kalau hewan-hewan yang membahayakan, ya, seperti gagak, tikus, kalajengking, raja wali, ular, dan anjing galak. Seorang muhrim tidak boleh membantu untuk membunuh hewan buruan darat, tidak boleh dengan isyarat dan tidak boleh dengan selainnya. Maksud dengan isyarat itu bagaimana? Menunjukkan. Misalnya ada pemburu. Itu loh, kalau kamu ingin nangkap merpati atau nembak merpati itu di sana ada merpati. Nah, itu tidak boleh. Ya, bagi muhrim tidak diperbolehkan. Dia juga tidak boleh makan hewan buruan yang diburu untuknya. Kemudian yang kesembilan, seorang muhrim maupun yang bukan muhrim tidak boleh memotong pohon yang tumbuh di tanah haram atau tanaman rumput hijau yang tidak mengganggu. Namun dia boleh memotong dahan yang mengganggu di jalan. Dan dikecualikan dari pohon yang tidak boleh dipotong di tanah haram adalah pohon idkhir dan tanaman yang ditanam oleh manusia berdasarkan ijma. Nah, ini 9 larangan yang wajib ditinggalkan ketika seseorang dalam keadaan berihram. Kemudian fidyah pada larangan-larangan ihram. Yang pertama, untuk mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit dan wewangian, menutup kepala, mengeluarkan air mani karena melihat atau berjumbu tanpa mengeluarkan air mani, ya, atau berjumbu tanpa mengeluarkan air mani. Ya, fidyahnya adalah memilih satu dari 3 perkara. Jadi ketika seseorang melakukan larangan-larangan ihram ini yang disebutkan di poin pertama ini, dia boleh membayar fidyah, ya, istilahnya itu untuk kafaratnya dia, gitu ya. Dari kesalahan itu, dari larangan yang dia kerjakan, itu boleh dengan melakukan salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama, berpuasa 3 hari. Yang kedua, atau memberi makan 6 orang miskin. Ya, 6 orang miskin diberi makan, atau menyembelih kambing. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ihliq ra'saka wasum salatata ayyamin au at'im sittata masakin au awin suk bisyatin. Jadi ketika sahabat Ka'ab bin Ujrah, ya, itu memiliki kutu yang banyak pada rambutnya, maka Nabi perintahkan untuk mencukur rambut kepalanya. Ya, sebelum boleh untuk mencukur, ya. Di situ diperintahkan beliau untuk mencukur rambutnya oleh Nabi SAW dan kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk memilih tiga kafarat, yaitu berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih seekor kambing. Perbuatan-perbuatan lainnya dikiaskan kepadanya karena ia diharamkan dengan sebab ihram dan tidak merusak haji. Kemudian untuk membunuh hewan buruan, nah ini khusus untuk larangan membunuh hewan buruan. Jika itu dilakukan, maka pembunuhnya diberi pilihan. Pilihan pertama, menyembelih hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya. Atau yang kedua adalah menghitung harga hewan sepadan dengannya di tempat dia membunuh dan dia membeli makanan pokok yang sah dalam zakat fitrah seharga hewan sepadan
lalu dia memberi makan setiap satu orang miskin 1 mud beras gandum atau setengah sok dari selain beras gandum seperti kurma atau jawawut. Ya. Kemudian yang ketiga, atau berpuasa 1 hari sebagai ganti memberi makan setiap 1 orang miskin. Ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 95. Nah, kemudian yang berikutnya, jika larangan yang dilakukan itu adalah berhubungan suami istri, ya, melakukan hubungan biologis, ya, di dalam kondisi dia sedang mengerjakan manasik haji sebelum terjadinya tahallul, atau kemudian mengeluarkan air mani karena berjumbu, atau onani, atau berciuman. Ya. Intinya ada sentuhan secara syahwat sehingga membuat dia apa? Sehingga dia membuat keluar air maninya. Atau melihat terus-menerus ya, dengan syahwat, maka ia merusak haji, termasuk bila pelakunya lupa atau jahil atau dipaksa. Pelakunya wajib menyembelih unta, mengkodok hajinya, dan bertaubat. Jadi bisa merusak ya, merusak ibadah hajinya. Kemudian yang berikutnya, adapun berhubungan suami istri sesudah tahallul awal. Tahallul di dalam haji itu ada 2 nanti ya, tahallul awal dan tahallul yang terakhir. Adapun berhubungan suami istri sesudah tahallul awal, maka ia tidak merusak haji dan wajib menyembelih kambing. Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk akad nikah maka tidak wajib membayar fidyah, namun akadnya rusak, jadi tidak sah akadnya. Ya. Harus diulang nanti setelah dia selesai haji. Kemudian untuk memotong pohon yang tumbuh di tanah haram dan tanamannya yang tidak ditanam oleh manusia, dalam arti di sini tumbuh sendiri, ya, biasanya adalah tanaman-tanaman liar, maka pohon kecil berdasarkan urf adat kebiasaan diganti dengan kambing. Lalu yang lebih besar daripada itu diganti dengan sapi. Tanaman dan daun diganti dengan harganya karena ia dapat dihitung harganya. Hal ini bila pelaku pelanggaran sengaja melakukannya. Adapun orang yang jahil dan lupa, maka keduanya tidak terkena denda apapun. Kalau lupa, kalau tidak tahu gitu ya, maka tidak dikenai denda apapun. Kemudian yang berikutnya, hadyu dan hukum-hukumnya. Hadyu adalah hewan yang digiring ke Baitul Haram dari jenis hewan ternak, unta, sapi, dan kambing, untuk disembelih di sana dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan macam-macam hadyu, yang pertama adalah hadyu tamattu' dan qiran. Ini wajib atas jamaah haji yang tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram, bukan penduduk Mekah. Hadyu tersebut merupakan dam manasik, bukan penambal. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadyi." Maka bagi siapa saja yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji sampai berlangsung terus pada waktu haji, maka dia wajib menyembelih hadyu yang mudah dia dapatkan. Ini biasa jamaah haji Indonesia itu biasanya mengambil haji tamattu' ini. Ya, umrah dulu baru berhaji. Sehingga ada kewajiban untuk dia melakukan hadyu tamattu', menyembelih kambing hadyu. Lalu bila tidak ada hadyu atau tidak mempunyai harta seukuran harganya, maka dia harus berpuasa 3 hari pada waktu haji, boleh melakukannya di hari-hari tasyrik, dan 7 hari manakala pulang ke keluarganya. Berdasarkan firman Allah, "Falam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum." Tetapi jika dia tidak menemukan binatang sembelihan hadyu, atau dia tidak mampu membelinya, gitu ya, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa di mana dia masih haji, ya, dan 7 hari lagi apabila kalian telah pulang kembali ke negerinya. Kemudian dianjurkan bagi jamaah haji untuk makan daging sembelihan hadyu untuk haji tamattu' dan qiran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang miskin yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang miskin yang meminta-minta. Nah, jadi daging hadyu tadi untuk dimakan sebagian,
dan untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin. Kemudian yang kedua adalah hadyu yang menambal, yaitu fidyah yang wajib karena meninggalkan wajib haji atau melakukan salah satu larangan ihram atau dengan sebab terhalangi untuk melakukan wajib haji manakala ada sebabnya. Ya seperti tadi ya, Nabi SAW memerintahkan kepada Ka'ab bin Ujrah yang rambutnya dipenuhi kutu yang mengganggu, maka diperintahkan Nabi untuk mencukur rambutnya. Padahal belum diperbolehkan untuk mencukur rambut. Maka Nabi memerintahkan diantaranya adalah menyembelih seekor kambing. Ini fidyahnya, gitu ya. Kemudian untuk hadyu yang jenis ini tidak boleh dimakan oleh orang yang menyembelihnya. Ya, sebaliknya dia harus menyedekahkannya kepada orang-orang fakir di tanah haram. Ya, jadi kalau misalnya dia telah melakukan suatu pelanggaran atau luput dari suatu kewajiban haji, maka dia wajib untuk membayar fidyah ini atau dam ini dengan apa menyembelih seekor kambing. Namun daging penyembelihan kambing tersebut tidak halal baginya untuk dia makan. Ya. Harus diserahkan atau disedekahkan kepada seluruh orang fakir miskin di tanah haram. Kemudian yang ketiga adalah hadyu sunnah, penyembelihan yang sunnah. Yaitu dianjurkan bagi setiap jamaah haji dan umrah untuk meneladani Rasulullah SAW yang menyembelih hadyu 100 ekor unta pada waktu haji wada. Maksudnya ini adalah hukumnya sunnah ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara min kulli badanatin bi bad'atin fatubikhat fi qidrin wa akala minha wa syariba min maraqiha. Bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil sepotong daging dari setiap unta lalu dimasak di sebuah periuk dan beliau menyantap sebagian darinya dan minum sebagian dari kuahnya. Nah, dari hadis ini maka ya, kita mendapati boleh bagi orang yang tidak boleh bagi orang yang berihram ya ketika melakukan hadyu sunnah untuk ikut makan dagingnya ya. Untuk ikut makan dagingnya. Yang tidak boleh itu hadyu penambal ini ya. Hadyu karena fidyah. Ini tidak boleh dimakan dagingnya oleh orang yang menyembelih atau orang yang yang melakukan hadyu ini. Kemudian boleh bagi orang yang tidak berihram mengirimkan hadyunya ke Mekah untuk disembelih di sana sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadyu itu hampir sama dengan korban itu ya, korban. Atau yang dimaksud dari keterangan penulis di sini, bagi orang yang tidak berihram mengirimkan hadyunya ke Mekah untuk disembelih di sana, ini adalah korban ya. Dan dia tetap boleh melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh muhrim. Jadi hadyu itu semacam korban ya, penyembelihan tapi dilakukan oleh orang-orang yang beribadah haji. Kemudian ada hadyu nazar, yaitu hadyu yang dinazarkan oleh jamaah haji untuk mendekatkan diri kepada Allah di sisi Baitullah. Ya. Maka dia wajib memenuhinya. Ya, misalnya orang itu ketika dia tawaf pada saat haji, dia bernazar dalam hatinya, saya ingin sekali menyembelih seekor kambing. Nah, maka dia boleh untuk bukan boleh lagi ya, dia wajib untuk melakukan penyembelihan kambing tersebut karena sudah dinazarkan. Nazar itu mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang tidak wajib. Ya. Sesuatu yang awalnya mungkin sunnah untuk dirinya, tapi dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian waktu menyembelih waktu hadyu dari haji tamattu dan qiran dimulai setelah sholat id pada hari kurban sampai akhir hari tasyrik. Sedangkan waktu menyembelih fidyah karena penyakit dan memakai pakaian berjahit dan wangian, maka saat dia melakukannya. Demikian juga fidyah wajib karena meninggalkan yang wajib.
Jadi kalau dia ini melakukan larangan, ya, larangan-larangan dalam ihram dan mewajibkan untuk menyembelih fidyah, maka penyembelihannya dilakukan saat itu juga. Tapi kalau untuk hadyu bagi orang yang berhaji tamattu' dan qiran, maka dimulai setelah sholat Id pada hari kurban sampai akhir hari tasyrik. Ya, waktunya sama dengan orang berkurban. Adapun untuk dam yang disebabkan adanya halangan pengepungan, maka waktunya saat ada sebabnya, yaitu seekor kambing atau sepertujuh sapi atau unta. Maksudnya sepertujuh itu berarti bisa di apa? Eh, Disertakan setuju orang gitu ya untuk membeli seekor sapi atau unta. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." Jika kalian terkepung terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapatkan. Kemudian tempat menyembelih hadyu tamattu' dan qiran disunahkan menyembelih di Mina. Namun jika dia menyembelihnya di wilayah haram manapun maka boleh. Demikian juga fidyah karena meninggalkan wajib haji dan melakukan larangan ihram, maka ia tidak boleh disembelih kecuali di tanah haram. Dan ketentuan ini selain hadyu yang disebabkan adanya halangan di masa hadyu tersebut disembelih di tempat dia tertahan. Sedangkan puasa maka boleh dilakukan dimanapun. Ini berkaitan dengan penyembelihan fidyah tadi, ya, hadyu fidyah. Jadi sebagai bentuk semacam denda begitu ya. Ini disembelih di tanah haram saja, tidak boleh di tempat yang lain. Yang dianjurkan adalah berpuasa 3 hari saat haji dan 7 hari saat pulang. Ini yang fidyah yang sudah kita baca tadi ini ya. Ini ketika seseorang itu dia melakukan haji tamattu', ya, maka dia wajib membayar atau menyembelih al-hadyu. Kalau dia tidak menemukan atau tidak mampu membeli seekor kambing, maka dia berpuasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari jika di waktu pulang. Ya. Sehingga berjumlah 10 hari yang sempurna. Kemudian jamaah haji dianjurkan menyembelih hadyunya sendiri. Namun bila dia mewakilkannya kepada orang lain maka tidak mengapa. Ya, saat menyembelih hadyu dianjurkan mengucapkan Bismillahi Allahumma hadza minka walaka. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah ini adalah darimu dan untukmu. Adapun untuk syarat-syarat hadyu maka ia sama dengan syarat-syarat udhiyah, syarat-syarat hewan sembelihan kurban. Yaitu hewan yang disembelih adalah hewan ternak berupa unta, sapi, dan kambing. Kemudian yang ketiga tidak cacat yang membuatnya tidak sah sebagai udhiyah. Ya, seperti sakit, matanya buta sebelah, pincang dan kurus kering, atau cacat-cacat yang sangat tampak sekali kecacatannya. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya memenuhi kriteria usia yang sudah ditetapkan untuk unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, dan domba 6 bulan. Ya. Ini adalah kriteria yang juga merupakan kriteria hewan kurban. Ya. Nah, ini bab ketiga, sekarang kita masuk bab yang keempat, yaitu sifat atau tata cara haji dan umrah. Dasar dari sifat haji menurut para ulama adalah hadis Jabir yang terkenal. Jadi ada sebuah hadis Jabir ya, yang diriwayatkan oleh Jabir tentang kaifiyat tata cara ibadah haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sini, kami telah menelusuri riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami merangkumnya dari kumpulannya dengan gambaran sebagai berikut. Nah, ini gambarannya ya. Bila orang yang hendak haji atau umroh tiba di mikot, di tempat dia berihram gitu ya, maka dia dianjurkan untuk mandi, memotong bulu-bulu yang perlu untuk dipotong seperti bulu ketiak, bulu kemaluan dan kumis, serta memotong kuku. Jamaah haji lelaki melepaskan baju berjahit, menggunakan wewangian pada badan sebelum masuk ke manasiknya.
Laki-laki memakai dua helai kain, kain sarung dan kain selempang yang bersih dan putih. Sedangkan wanita berihram dengan pakaian hariannya yang dikendakinya selama tidak apa? Menutupi wajah dan telapak kakinya. Telapak tangannya, maaf ya, telapak tangannya. Kemudian laki-laki menutup kedua pundaknya dengan kain selempangnya, ditutup ya, dan berihlal dengan manasik yang diniatkannya. Ya, berihlal itu mengucapkan niat, ya, hatinya berniat sambil dilafadzkan dengan lisan. Labbaik Allahumma hajjan, misalnya. Labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang paling utama adalah berihlal saat duduk di atas kendaraannya, pada saat di atas kendaraan. Ya, itu dikala kendaraannya masih di mikot ya, bukan setelah meninggalkan mikot. Bila seorang muhrim mengkhawatirkan suatu penghalang yang mungkin menghalanginya untuk menyempurnakan manasiknya seperti sakit atau adanya perampok atau halangan lainnya, maka hendaklah dia menetapkan syarat bahwa tempat tahallulnya adalah tempat di mana dia tertahan. Ya, dia mengatakan misalnya, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat aku bertahallul adalah di mana engkau menghalangiku untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Atau in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ya. Apabila suatu penghalang itu menghalangiku, maka aku bertahallul di tempat di mana engkau menghalangi aku untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Jadi ini di saat hari Tarwiyah ya, di tanggal 8. Di tanggal 8 Dzulhijjah. Ini dilakukan gitu ya. Kalau misalnya ya, kalau misalnya orang itu sudah berada di Mekah gitu ya. Orang itu misalnya sudah tinggal beberapa waktu di Mekah, maka mikotnya adalah cukup di tempat dia tinggal di Mekah itu. Misalnya dia tinggal di maktab atau di hotel, maka dia ihramnya di hotel tersebut. Nah, kemudian disyariatkan dalam talbiyah membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi ini talbiyah ini disunnahkan ya. Dan di tanggal 8 itu seseorang dari tempat tinggalnya ya di hotel atau di maktab dia mengucapkan talbiyah ini pada saat dia menuju ke Mina di waktu duha dengan terus memperbanyak mengucapkan talbiyah ini. Dan untuk datang ke Mina serta mabit bermalam di Mina tanggal 8 Dzulhijjah adalah sunnah dan tidak wajib hukumnya. Gitu ya. Nah, berkenaan dengan ketentuan disunahkannya bertalbiyah ini adalah dengan suara keras bagi laki-laki. Ketika sampai di Mekah disunahkan untuk mandi. Ini kalau yang tadi ya, misalnya berada di tempat mikot, dia belum berada di Mekah. Maka misalnya begini, misalnya ada orang mau haji dari Madinah misalnya. Maka dia berada di mikot di Dzulhulaifah, Masjid Dzulhulaifah atau Bir Ali, itu dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan sambil mengenakan pakaian ihram dan telah meninggalkan larangan-larangan ihram seperti memotong kuku, memotong rambut tadi itu sudah dilakukan sebelum dia mengambil niat di mikot. Nah, setelah itu perjalanan menuju kota Mekah dengan terus bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak gitu ya. Maka ketika sampai di Mekah disunahkan untuk mandi. Lalu bila hendak tawaf maka laki-laki melakukan ittiba. Ittiba, pundak kirinya ditutup dan pundak kanannya terbuka. Ya, disyaratkan kondisi saat tawaf dalam keadaan berwudu.
wajib ini ya, tidak boleh tidak dalam kondisi suci, harus dalam kondisi suci ketika tawaf. Tapi kalau ketika sa'i tidak diwajibkan untuk dalam kondisi suci. Hanya ketika tawaf saja diwajibkan untuk suci dari hadas. Kemudian disunahkan untuk mengusap atau istilam misalnya hajar aswad dan menciumnya pada saat tawaf ya. Lalu bila tidak mungkin melakukan hal tersebut, maka dia beristilam dengan tangannya, kemudian mencium tangannya. Lalu bila tidak mungkin melakukan hal tersebut, maka cukup memberikan isyarat dengan tangan dan tidak menciumnya. Hal ini dilakukannya pada setiap putaran diawali dengan takbir. Jika dia memulai tawaf dengan basmalah dan Allahu Akbar, maka itu baik. Jadi pada saat tawaf itu dimulai dari rukun hajar aswad. Misalnya ini hajar aswad di posisi sini, diposisikan di kiri ya, oleh orang yang melakukan tawaf di posisi kiri. Nah ini misalnya ujungnya gini ya, misalnya ini garis lurus dengan hajar aswad. Nah, maka dia memulainya dari situ. Dia berputar ya. Satu kali putaran itu adalah dari hajar aswad kemudian menuju kepada hajar aswad. Ya, sampai 7 kali putaran. Dan itu harus dalam kondisi suci. Kalau misalnya di tengah-tengah putaran itu, misalnya sudah berputar sebanyak 4 kali putaran. Kemudian putaran kelima, sebelum menyelesaikan putaran kelima, dia kemudian berhadas kecil, entah kentut atau semacamnya, maka dia wajib untuk berwudu, ya, kemudian kembali lagi ke tempat pertama dia melakukan putaran, yaitu tepat di garis hajar aswad. Untuk putaran yang kelima yang pertengahan jalan tadi batal karena batal wudhunya, gitu ya. Jadi dimulai lagi dari arah hajar aswad, kemudian berputar kembali sampai menyelesaikannya dengan jumlah 7 kali putaran. Disunahkan setelah itu kemudian sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya, makom Ibrahim itu tepat seperti sarang ya. Kok sarang? Apa sangkar ya? Sangkar. Kayak sangkar burung besar begitu, tapi isinya ada batu. Batu yang pernah dipijak oleh Nabi Ibrahim ketika membangun bangunan Ka'bah. Nah, itu disunahkan sholat di belakang itu. Kalau tidak memungkinkan maka sholat dimanapun di tempat di Masjidil Haram. Nah, pada saat memulai tawaf dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, dengan mencium hajar aswad tadi, dengan menyebut Bismillah Allahu Akbar, atau dengan kalau tidak bisa dengan mengusap hajar aswad dengan tangan kanannya, kemudian mencium tangannya sembari mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Atau kalau tidak mampu juga karena saking banyaknya manusia, maka ya dia cukup melambaikan tangan begini sambil menghadap ke arah hajar aswad sembari mengatakan Bismillah Allahu Akbar tanpa harus mencium tangan. Itu dilakukan setiap kali berputar pas di start awal, yaitu hajar aswad. Jika dia memulai tawaf dengan basmalah dan Allahu Akbar, maka itu baik. Dan bila dia melewati rukun yamani, maka dia mengusapnya, istilam, namun tidak menciumnya. Rukun yamani itu rukun yang maksudnya bagaimana? Rukun yamani itu adalah pojokan ya, siku bagian belakangnya atau yang satu sisi dengan hajar aswad. Misalnya kalau ini hajar aswad ya, sisi hajar aswad, nanti rukun yamani itu sebelah sana, sebelah yang itu, ya, yang satu sisi, Nah, kalau orang itu melewati pada saat mutar begitu, melewati rukun yamani, disunahkan untuk mengusap rukun yamani itu tanpa mencium tangannya. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak ada tuntunan untuk melambaikan tangan di rukun yamani. Ya, cukup lewat saja. Nah, antara rukun yamani dengan hajar aswad, maka dia membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia perbanyak doa itu sampai di hajar aswad. Ya. Adapun berputarnya ya ketika tawaf itu sampai di rukun yamani itu bacanya apa saja itu bebas.
boleh berzikir, boleh membaca Quran, boleh bersolawat atas Nabi, ya, atau bacaan-bacaan yang disunahkan di dalam hadis seperti doa-doa dan semacamnya. Lalu bila dia tidak bisa beristilam, tidak bisa mengusap gitu ya, maka dia tidak perlu memberikan isyarat kepadanya dan tidak pula bertakbir. Ini pada saat melewati rukun Yamani. Di antara dua rukun yaitu Yamani dan Hajar Aswad mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di bagian tawaf lainnya berdoa dengan doa yang dikehendakinya. Dianjurkan untuk melakukan rommel, ya, lari-lari kecil untuk 3 putaran pertama. Ini jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan maka tidak mengapa ditinggalkan karena sunnah hukumnya. Rommel yaitu berjalan cepat dan lebih pelan daripada berlari. Sedangkan 4 sisanya berjalan biasa. Bila sudah sempurna 7 putaran maka orang yang telah menutup kedua pundaknya, ya, ditutup kedua pundaknya. Kemudian mendekat ke makam Ibrahim, ya, ke bentuk sangkar itu, dia mengucapkan firman Allah Ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim pijakan, ya, tempat pijakan Ibrahim itu tempat sholat. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam dengan membaca surah Al-Kafirun setelah suratul Fatihah di rakaat pertama dan membaca suratul Ikhlas setelah Fatihah di rakaat kedua. Lalu bila tidak mungkin sholat di belakang makam karena sesak atau sebab semisalnya, maka boleh melakukan sholat di bagian masjid manapun. Jadi masjid, selama di area Masjidil Haram. Kemudian tawaf ini adalah tawaf kudum bagi haji ifrad dan qiran. Ya, jadi haji ifrad dan qiran ini haji saja tanpa umroh, ya. Ini dilakukan namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Sedangkan bagi haji tamattu' adalah tawaf umroh, jadi umroh, ya, nilainya apa? Umroh. Makanya kemudian kalau orang itu sudah atau jamaah Indonesia itu biasanya begitu, ya, tawaf umroh. Jadi misalnya dari turunnya misalnya atau berada di Madinah dulu misalnya. Di Madinah dulu kemudian berangkat ke Mekah untuk umroh dulu sebelum masuk waktu haji, sebelum tanggal 8 Zulhijjah itu, ya. Nah, dia lakukan apa? Ibadah umroh dulu di situ, ya. Di Mekah pada saat itu melakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Kemudian disyariatkan baginya untuk minum air zam-zam dan mengguyurkannya ke kepala, kemudian kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya bila mungkin. Kemudian keluar ke Safa dan membaca firman Allah Azza wa Jalla, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini pada saat melakukan perjalanan menuju Safa, naik ke Bukit Safa, pada saat akan mengerjakan sa'i, maka membaca firman Allah, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian, ya, naik ke Bukit Safa, sampai di sana dia melihat Baitullah, menghadap Baitullah, menghadap ke Ka'bah. Kemudian sembari mengangkat kedua tangannya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasra 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Ini dibaca, ya, 3 kali, ya. Bacaan ini pertama, setelah itu membaca apa? Doa. Doanya apa? Bebas. Ya, setelah membaca zikir ini, dia berdoa, kemudian membaca zikir ini lagi, berdoa lagi, kemudian membaca zikir ini lagi, kemudian tidak berdoa. Jadi doanya 2 kali, dan zikir ini dibaca 3 kali. Nah, setelah dari Safa itu, dia langsung berangkat menuju ke Marwah, ya, naik ke Bukit Marwah. Nah, itu dihitung 1. Ya, Safa Marwah dihitung satu putaran, kemudian Marwah menuju Safa dihitung putaran berikutnya. Ya, sehingga 7 kali itu berarti Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, itu, ya, itu dihitung sampai 7 kali. Nanti ketemunya dimulai dari Safa, diakhiri di Marwah. Nah, apa yang dilakukan pada saat di Marwah, yang dilakukan di saat di Marwah sama persis seperti yang dilakukan di Safa. Menghadap Baitullah,
kemudian mengangkat tangan sembari berzikir dengan zikir ini dan berdoa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Terus dia berdoa. Setelah dia puas berdoa, dia berzikir ini lagi. Ya, untuk kedua kalinya. Terus dia berdoa untuk yang kedua kalinya. Kemudian setelah puas berdoa, dia membaca zikir ini lagi untuk yang ketiga kalinya, namun setelah itu tidak berdoa lagi. Dia lanjutkan lagi perjalanan, ya dari tadi di Marwa, kemudian akhirnya menuju ke Safa kembali. Terus seperti itu sampai terhitung 7 kali dan diakhiri pada saat di Marwa. Ini sa'i ya. Ibadah sa'i. Dan ibadah sa'i itu tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci dari hadas. Ya, misalnya ya setelah tawaf selesai, setelah sholat, kemudian batal kentut misalnya, maka boleh dia tetap melakukan ibadah sa'i. Ya, tidak dalam kondisi suci itu tidak mengapa. Nah, kemudian disebutkan di sini, ini adalah sa'i haji bagi haji ifrad dan qiran, dan tidak boleh bertahallul sesudahnya. Ya, jadi harusnya bertahallul kalau misalnya umroh ya. Umroh setelah melakukan sa'i itu biasanya bertahallul dengan apa? Mencukur rambut. Tapi ini untuk ifrad, haji ifrad dan qiran tidak boleh bertahallul. Akan tetapi keduanya tetap dalam kondisi ihram, tetap dalam menggunakan pakaian ihram dan dalam kondisi ihram. Berlaku larangan-larangan ihram untuk dia jauhi. Sedangkan bagi haji tamattu, sa'i ini sa'i umroh. Ya. Orang yang berhaji tamattu melakukan tahallul dari umrohnya dengan mencukur pendek rambutnya, nggak dihabiskan. Ya. Kenapa? Karena nanti setelah umroh ini akan ada haji. Ya. Jadi dia tetap menyelesaikannya dengan tahallul, ya, dengan mencukur pendek rambutnya, ya, tanda telah berhenti dari pelaksanaan ibadah umroh. Kemudian dia boleh memakai pakaian biasa. Kenapa? Karena dia sudah tidak ihram, gitu ya. Sudah tidak ihram. Kenapa? Karena tadi ihramnya untuk umroh saja. Nah, pada saat dia tinggal di Mekah, ketika sudah masuk hari ke-8 Dzulhijjah, gitu ya. Nah, disitulah dia kemudian ya meniatkan lagi untuk haji. Ya. Jadi ihram haji dari tempat tinggalnya, ya, di tempat di mana dia tinggal di Mekah itu. Ya, termasuk juga kalau orang-orang Mekah yang ingin melakukan ibadah haji juga dia berihram di rumah mereka masing-masing. Nah, 8 Dzulhijjah itu berangkat ya, menuju Mina. Ini disebutkan di sini, dianjurkan melakukan amalan seperti yang dilakukan di Miqat, berupa mandi, memakai wewangian dan membersihkan diri sebelum ihram ya, sebelum ihram. Lalu semua jamaah haji menuju ke Mina dengan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Baik yang haji tamattu tadi, haji ifrad maupun qiran itu menuju ke Mina di tanggal 8. Di sana mereka salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dengan mengqashar salat yang 4 rakaat tanpa menjama. Jadi tidak dijama. Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat maghrib tetap 3 rakaat, salat isya 2 rakaat, dan salat subuh 2 rakaat. Pagi hari ke-9 Dzulhijjah, jamaah haji berangkat ke Arafah. Bila dia merasa mudah untuk singgah di Namirah sampai tergelincirnya matahari, maka itu bagus. Ya, bila matahari tergelincir, maka imam atau wakilnya berkhutbah secara ringkas, kemudian melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan qashar dan jamak di waktu zuhur. Kemudian masuk Arafah. Ya. Kemudian masuk Arafah. Jamaah haji harus memastikan bahwa dirinya masuk ke dalam batas Arafah. Ya. Harus dalam daerah Arafah, tidak boleh di luar Arafah. Karena kalau wukuf di luar dari Arafah, maka tidak sah wukufnya. Kemudian berusaha menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dengan berdoa dan bertalbiyah, memuji Allah, bersungguh-sungguh dalam berdoa, berzikir, dan merendahkan diri kepada Allah pada hari besar ini. Ya, jadi pada saat wukuf, ya sangat dianjurkan untuk banyak berdoa, ya, banyak berdoa. Termasuk juga membaca
zikir yang terbaik ya, sebaik-baik zikir pada hari itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada hari itu jamaah haji dalam keadaan tidak berpuasa ya, tidak berpuasa karena kondisi ini membuatnya lebih kuat beribadah. Jamaah haji masih terus melaksanakan wukuf, berzikir dan berdoa dengan rendah hati kepada Allah sampai terbenamnya matahari. Berarti masuk tanggal berapa? Masuk tanggal 10-nya gitu ya. Karena wukuf di Arafah di tanggal 9. Lalu bila matahari sudah terbenam, maka jamaah haji bertolak meninggalkan Arafah dengan tenang, berjalan sambil bertalbiyah hingga sampai di Musdalifah. Di sana dia melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamak dan mengkosor sholat isyanya. Ya, jamak kosor ya. Untuk maghrib dan isya dilakukan jamak kosor. Gitu ya. Kemudian orang-orang lemah diberi keringanan untuk meninggalkan Musdalifah pada malam hari. Sedangkan orang-orang kuat tetap di Musdalifah sampai melaksanakan sholat subuh. Kemudian menghadap kiblat, bertahmid, bertakbir, dan bertahlil sampai menjelang matahari terbit. Kemudian sebelum ia terbit, jamaah haji meninggalkan Musdalifah dengan tenang sambil bertalbiyah. Yaitu kalimat labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya ini. Dengan memungut 7 kerikil dari jalanan. Hingga ketika tiba di Jamarah Aqabah, maka dia melemparnya dengan 7 kerikil sambil bertakbir bersama setiap lemparan. Ya, dilempar Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya, sampai 7 kerikil. Dan menghentikan talbiyah, tidak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik lagi. Kemudian menyembelih hadyunya, ya, menyembelih hadyunya. Dianjurkan untuk memakan sebagian daging dari hadyunya, kemudian mencukur gundul rambutnya. Kemudian tawaf ifadah yang dilanjutkan dengan sa'i haji bila dia melaksanakan haji tamattu'. Ya, jadi setelah itu mencukur gundul rambutnya, ya, bertahallul, kemudian tawaf ifadah, ya, melakukan tawaf ifadah. Yang dilanjutkan dengan sa'i haji bila dia melaksanakan haji tamattu'. Haji tamattu' tadi yang haji diawali dengan umroh dulu baru haji, gitu ya. Apa dia melaksanakan haji ifrad atau haji qiran dalam keadaan belum sa'i bersama tawaf kudum. Kalau belum sa'i bagi haji ifrad dan haji qiran, maka dia melaksanakan sa'i kala itu. Disunahkan tertib dalam mengurutkan amalan-amalan tersebut di atas, yaitu melempar jamrah aqabah, menyembelih, mencukur gundul, atau memendekkan. Namun bila dia mendahulukan salah satu amalan atas lainnya, maka tidak mengapa. Tapi yang lebih tepat adalah menertibkannya, urut. Ya, dilakukan apa namanya? Melempar jumrah dulu gitu ya, jumrah di Jamrah Aqabah ya, dengan 7 kerikil gitu ya. Terus kemudian sambil bertakbir tadi, kemudian menyembelih hadyu, kemudian mencukur rambut ya. Ini hendaklah dilakukan dengan tertib, dengan urut. Meskipun kalau seandainya tidak berurutan maka tidak mengapa. Bila dia sudah melakukan 2 dari 3 amalan haji, melempar jamrah aqabah, mencukur gundul atau memendekkan rambut, tawaf dengan sa'i, ya, bila dia masih menanggung kewajiban sa'i, maka dia sudah bertahalul pertama. Dan semua yang dilarang atasnya dengan sebab ihram sudah dibolehkan. Tapi satu yang dilarang, yaitu melakukan hubungan biologis. Ya. Lalu bila dia telah melakukan 3 amalan haji, maka dia sudah bertahalul akbar sehingga semuanya halal baginya. Hingga termasuk ya, bersenggama dengan istrinya. Di malam ke-11 dan ke-12, jamaah haji wajib bermalam di Mina. Ya, pada hari ke-11 dia harus melempar ketiga jamrah yang dimulai dari jamrah sughra, wusta, dan kubra. Demikian pula pada hari ke-12, ya, waktu melempar jumrah dimulai dari sejak matahari tergelincir sampai terbitnya fajar. Bila dia telah melempar jumrah sughra, disunahkan baginya untuk melangkah ke depan sedikit dari kanannya.
berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Ya, setelah melempar jamrah wusta maka disunahkan untuk maju, ya, mengambil bagian kiri dan menghadap kiblat. Berdiri lama dengan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Setelah melempar jamrah Aqabah maka dia tidak diam berdiri. Lalu bila dia hendak bersegera meninggalkan Mina, maka dia harus meninggalkannya pada hari ke-12 sebelum matahari terbenam. Lalu bila matahari terbenam untuk hari ke-12 tersebut, sementara dia masih di Mina secara sukarela, maka dia wajib bermalam pada malam ke-13-nya. Kemudian bila jamaah haji hendak meninggalkan Makkah, maka dia wajib tawaf wada dan menjadikan akhir amalan mereka adalah tawaf wada di Baitullah. Namun tawaf ini gugur dari wanita haid dan nifas. Jadi tawaf wada ini merupakan tawaf terakhir, ya, sebelum dia keluar dari kota Mekah untuk pulang misal gitu ya, maka dia hendaklah melaksanakan tawaf wada. Nah, ini adalah tata cara daripada pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nah, ini bab kelima tidak kita baca ya. Ini hanya sekedar untuk kaitannya dengan ziarah di kota Madinah. Apa saja yang diziarahi. Yang mana salah satunya adalah di Masjid Nabawi. Ya. Karena sholat di Masjid Nabawi itu bernilai 1000 kali sholat di tempat yang lain selain di Masjidil Haram. Ya. Sehingga dianjurkan untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Kemudian juga disunahkan pula atau dianjurkan pula untuk ziarah ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sembari menyampaikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya. Ya, kalau melewati di depan kuburnya Nabi, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Abata. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar ya. Jadi kalau kita katakan bukan Abata ya, Abata itu bapak saya. Berarti Assalamualaikum ya Umar gitu. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Nah, silakan. Mungkin ada.